Ya, Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal komunikasi terapeutik. Anda bisa lihat slide-nya di file materi yang sudah saya upload, yang bisa kalian lihat sendiri. Kemudian kalau sudah di-download, kita diskusikan slide tersebut dan materinya sudah siap untuk didiskusikan. Minggu ini adalah minggu keempat kita mempelajari tentang terapeutik, yaitu komunikasi terapeutik. Ada empat tahapan komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik itu biasanya teknik yang dilakukan untuk mendengarkan aktif. Jadi konsentrasi aktif dan persepsi terhadap pesan orang lain yang menggunakan semua indera. Biasanya kita sulit untuk mendengar orang lain. Kita maunya bahwa suara kita selalu didengar, kan itu intinya tuh. Maka untuk komunikasi terapeutik kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian kegiatan mendengar dengan kegiatan nonverbal untuk klien misalnya itu dihilangkan tuh. Jadi mendengar itu seakan-akan menjadi aktif. Nah, begitu kira-kira. Penerimaan itu mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai, bukan berarti setuju tapi sedia mendengar. Kemudian kalau teknik komunikasi terapeutik sifatnya klarifikasi itu atau validasi, menanyakan pada klien apa yang tidak dimengerti terhadap situasi yang sedang terjadi. Nah, kan gitu. Ya, kita focusing aja. Focusing kegiatan komunikasi dilakukan untuk membatasi area diskusi sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Sebenarnya kalau Anda sudah download kemudian materinya sudah dilihat, Anda bisa dilihat di slide berikutnya. Di sana ada observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati klien. Nah, kegiatan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga klien tidak menjadi malu atau menjadi pemarah. Biasanya kan kalau ada klien datang atau ada pasien datang, itu mereka tuh suka marah-marah tuh melihat pelayanan kesehatan yang kurang ramah, kemudian tenaga medis yang kurang komunikatif. Mereka suka bentak-bentak tuh, sehingga pola komunikasi antara bidan, perawat, pelayanan kesehatan lainnya, tenaga medis yang lainnya itu seringkali kaku sehingga kurang komunikatif mereka. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah komunikasi terapeutik. Kemudian sebaiknya kita menawarkan informasi terlebih dahulu, ya namanya pelayanan kesehatan ya. Maka menyediakan tambahan informasi dengan tujuan untuk mendapatkan respon lebih lanjut. Itu perlu kita lakukan di awal. Kemudian memelihara ketenangan. Iya, terkadang kalau pasien datang atau klien kita datang itu seringkali mereka membutuhkan ketenangan tuh. Tujuannya untuk mengorganisir pemikiran, memproses informasi, menunjukkan bahwa seorang bidan, perawat, atau tenaga medis lainnya bersedia untuk menunggu respon. Nah, gitu ya. Asertif, kemampuan dengan secara meyakinkan dan nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan diri dengan tetap menghargai hak orang lain. Menyimpulkan, membawa poin-poin penting dari diskusi untuk meningkatkan pemahaman, memberi kesempatan untuk mengklarifikasi komunikasi agar sama dengan ide dalam pikiran. Kemudian giving recognition,
memberi pengakuan atau penghargaan. Memberi penghargaan merupakan teknik untuk memberikan pengakuan dan menandakan kesadaran. Misalnya, bidan, saya melihat Anda sudah bisa memakai baju dengan rapi hari ini. Saya melihat Anda tampak segar dan bersih hari ini. Kemudian offering self, menawarkan diri. Jadi kita meng-offer, menyediakan diri tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Misalnya seorang bidan, aku akan duduk menemanimu selama 15 menit. Kemudian memberi petunjuk umum, mendukung klien untuk meneruskan misalnya dan kemudian teruskan. Kemudian giving broad opening, memberi pertanyaan terbuka, memberikan inisiatif pada klien, mendorong klien untuk menyeleksi topik yang akan dibicarakan. Misalnya, dari mana Anda akan mulai? Apa yang Anda pikirkan pagi ini? Kemudian placing the time in time, menempatkan urutan atau waktu. Melakukan klarifikasi antara waktu dan kejadian atau antara satu kejadian dengan kejadian lain. Misalnya hal itu terjadi sebelum atau sesudah. Apa yang terjadi sebelumnya? Nah, gitu kira-kira pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian encourage descript, mendukung deskripsi dari persepsi atau perception. Meminta pada klien mengungkapkan secara verbal apa yang dirasakan atau diterima. Misalnya, apa yang terjadi, ceritakan apa yang Anda alami. Kemudian menunggu perbandingan, menanyakan pada klien mengenai kesamaan atau perbedaan. Apakah hari ini pernah terjadi sebelumnya? Apakah hal ini mengingatkanmu pada suatu hal? Kemudian restarting, mengulang. Pengulangan pikiran utama yang diekspresikan klien. Misalnya Anda berkata bahwa ibu Anda meninggalkan Anda saat Anda berumur 5 tahun. Kemudian refleksi, mengembalikan pikiran dan perasaan klien. Misalnya, haruskah saya pulang akhir minggu ini? Seorang klien berkata. Kemudian dijawab, baik. Bidan, menurut Anda haruskah Anda pulang hari akhir minggu ini? Kemudian tahapan komunikasi terapeutik ada 4. Tahapan pertama, prainteraksi. Tahapan prainteraksi itu biasanya kita melakukan pemeriksaan kondisi diri kita dalam keadaan moodnya baik atau tidak, memeriksa perasaan, kemudian fantasi dan rasa takut dalam diri. Itu kita cross check tuh terlebih dahulu semuanya tuh. Kalau kondisi kita mood, ya kita temui orang. Kalau kondisi kita tidak mood, tentu itu kurang efektif. Kemudian analisis kekuatan dan keterbatasan profesional diri. Kaji data mengenai pasien jika memungkinkan. Rencanakan jadwal untuk pertemuan pertama dengan pasien. Nah, ini prainteraksi. Kemudian perkenalan atau orientasi pekajian. Tetapkan alasan pasien untuk mencari bantuan. Bina hubungan saling percaya, penerimaan, dan komunikasi terbuka. Terapis mengkaji pasien, eksplorasi pikiran, perasaan, dan tindakan pasien. Identifikasi masalah pasien berdasarkan prioritas dan diagnosis. Tetapkan tujuan bersama dengan pasien. Rumuskan bersama kontrak yang bersifat saling menguntungkan, mencakup nama, peran, tanggung jawab, harapan, tujuan, tempat pertemuan, waktu pertemuan, kondisi untuk terminasi, dan kerahasiaan. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan kerja. Terapis merencanakan intervensi draft hasil yang akan dicapai, mengeksplorasi stresor yang relevan dengan cara memfasilitasi pasien dalam mengekspresikan masalah, pemikiran, dan perasaannya. Terapis menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam bekerja sama dengan meningkatkan pengembangan penghayatan dari penggunaan mekanisme coping pasien yang konstruktif. Terapis mendorong dan mengajarkan coping kepada pasien. Terapis menganjurkan pasien untuk mempraktikkan perilaku adaptif dan mengevaluasi efektivitas dari upaya tersebut. Kemudian bahas dan atasi perilaku yang resisten.
Kemudian yang terakhir adalah fase terminasi. Fase terminasi itu bina realita tentang perpisahan dengan cara mengekspresikan perasaan tentang terminasi. Observasi kemajuan terapi dan pencapaian tujuan. Terapis mengevaluasi hasil, mengkaji ulang masalah, tujuan, dan intervensi. Terapis mengobservasi klien terhadap adanya perilaku agresif, terhadap perilaku regresif. Terapis mengevaluasi keseluruhan hubungan terapis dengan pasien, mengeksplorasi secara timbal balik perasaan penolakan, kehilangan, dan kemarahan, serta perilaku yang terkait lainnya. Ya, untuk sumber pustaka Anda bisa telusuri sebagai berikut. Kemudian sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Silakan didiskusikan di forum Google Classroom. Kemudian kita akan berdiskusi di sana. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.